kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita bahas. Dan topik kali ini saya berikan judul Sekelas Choky Sitohang tidak mampu menjawab pertanyaan para polemikus muslim ini. Dan terlihat katanya sih dalam narasinya, Choky ini kaget karena pertanyaan para polemikus muslim bikin orang-orang Kristen panas dingin. Video ini adalah video yang saya ambil berdasarkan video yang dirilis oleh Hidayah Mualaf Channel, Julius HMC, yang dia berikan judul Choky Sitohang terkejut melihat kemampuan Muslim menguasai Bible. Terdiam saat ditanya Kores dan Handi. Judulnya bombastis ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini menarik untuk dibahas. Apa yang terjadi? Narasi dari Julius HMC mengatakan bahwa Choky Sitohang itu seperti orang Kristen. Kristen sekelas Choky Sitohang ini cuma bisa imani doang. Mari kita dengarkan sama-sama apa yang jadi video atau narasi yang dimunculkan oleh Julius HMC dan para polemikus muslim ini. Kita saksikan sama-sama. Choky Sitohang itu ya modal imani saja gitu. Jadi imannya itu adalah iman imani saja tanpa menggunakan akal dan pengetahuan. Shalom alaikum. Shalom Merektuf kafiri, merektuf lekulam. Tak pikir sampai orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Dalam teks aslinya, Behanchel, Elyon, Goyim. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, saya cuma bacakan teks original doang kok. Harus sesuai dengan kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai pesaksi, Pak. Choky Sitohang itu ya modal imani saja gitu. Markus 16, 15, 18, Pak. Tanda-tanda orang percaya, Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja, Pak? Gitu. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat baik. Perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak itu aja. Makasih. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Choky Sitohang itu ya modal imani saja gitu. Arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun ngomongnya juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triun Slayer. Choky Sitohang itu ya modal imani saja gitu. Jadi imannya itu adalah iman imani saja tanpa menggunakan akal dan pengetahuan. Narasi yang dimunculkan oleh Julius HMC kepada Choky Sitohang dan juga untuk menggambarkan orang Kristen adalah orang Kristen itu suka atau cuma bisa imani saja tanpa akal sehat. Ini adalah satu hal yang saya harus bahas karena bagi saya ini adalah narasi sesat ala polemikus muslim yang kerjaannya suka ngusil dan suka senggol-senggol agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ternyata teman-teman ya, Andre Tungtung pernah membahas atau mereaksi video saya dan mengatakan bahwa saya kurang jauh, mainnya kurang jauh. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata berani juga dia bahas saya. Ternyata berani juga, walaupun endingnya cukup mengecewakan sih. Ternyata apa yang saya sampaikan nggak bisa dia jawab dan tak ada bukti satupun ya yang dia keluarkan untuk membantah argumen saya. Karena nggak bisa, teman-teman. Yang saya sampaikan adalah fakta. Saya bukan sedang berpolemik. Karena saya bukan polemikus seperti kalian. Kalau kalian polemikus, ya, kalian kerjanya membuat polemik. Kalau saya mohon maaf, saya hanya menyampaikan data-data, realita, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti jelas. Kita bukan seperti kalian, cuman asal ngomong tanpa bukti. Kalau saya sampaikan apa adanya, dan lebih ke arah pemberitahuan lah. Untuk teman-teman supaya jangan terkecoh, supaya jangan ya mengikuti orang yang nggak jelas, terutama Polikarpus. Tujuan saya membuat konten adalah menyadarkan bahwa kita ini sedang diadu domba. Umat beragama di Indonesia ini diadu oleh para Polikarpus yang memang dibayar oleh orang-orang luar, oleh organisasi-organisasi dari luar, dengan tujuan supaya rusaklah hubungan antar umat beragama di Indonesia dan terjadi chaos di negara kita.
Jadi yang saya lawan adalah Polycarpus. Saya nggak ada hubungan dengan kekristenan, ya itu urusan kalian. Kalian mau imani apa saja itu urusan kalian. Bahkan kalaupun kalian menyembah baju, ya kalian menyembah mobil kalian, itu urusan kalian. Saya nggak peduli. Tapi tolong jangan rusak toleransi dan kerukunan di Indonesia. Dan yang saya lawan adalah Polycarpus. Karena saya lihat Polycarpus ini terus-terusan menghujat agama Islam. Terus-terusan memancing amarah umat muslim. Dengan contoh apa? Menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu, murtadin-murtadin palsu, yang tujuannya memframing, menjelek-jelekkan agama Islam di gereja. Supaya orang Kristen berpandangan bahwa Islam itu jelek. Itu yang kita lawan. Saya sudah tampilkan bukti-buktinya kan. Apakah orang Kristen berani membantah bahwa pernyataan mereka itu jelas-jelas adalah fitnah? Asmiranda dan Jonas ngomong pernah mau dibunuh, bahkan ada bom. Ada nggak beritanya? Silakan dicek. Berani nggak mereka klarifikasi hal tersebut? Buktikan bahwa memang pernah ada upaya membunuh mereka dengan bom. Nggak ada ya teman-teman. Begitu juga dengan pembakar gereja. Ada nggak gereja yang dia bakar? Nggak ada teman-teman. Nggak ada, itu kan fitnah. Di mana Islam mengajarkan untuk membenci Kristen? Nggak ada. Bahkan Ade Armando juga pernah ngomong, Islam nggak pernah diajarkan membenci Kristen. Langsung dia diserang. Langsung dia dihujat. Ade Armando sok-sok bela orang Kristen selama ini, terus dia luruskan bahwa orang Islam nggak pernah diajarkan membenci Kristen. Tapi dia diserang juga, dimaki-maki. Karena memang kita sengaja supaya jangan akur. Ini ada orang yang sengaja membuat kita tuh rusuh, membuat kita tuh ribut. Ini yang harus kita lawan, teman-teman. Ini yang harus kita lawan. Jadi lawan kita ini adalah Polycarpus dan laskar-laskarnya. Orang-orang Kristen yang terpengaruh, yang dicuci otaknya untuk membenci agama Islam juga. Nah, jadi kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Andre Tungtung ya, yang mereaksi video saya, dan apa sih yang mau dia sampaikan tentang saya. Berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, ayat ini adalah ayat yang memang cukup sulit untuk dipahami, dalam arti sangat mudah sekali dipakai untuk berpolemik oleh orang-orang dari seberang ini. Karena apa? Karena bagi mereka ini nih kayak sesuatu ayat yang bisa dipakai untuk jadi jebakan Batman ya. Argumennya begini. Argumennya adalah kalau Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu benar adalah perkataan Yesus, maka semua orang sakit itu tinggal didoakan orang Kristen pasti sembuh. Karena Yesus yang menjaminnya. Bahkan si Handi Selebes ini mengatakan ini ayat tantangan dari Yesus loh. Ini ayat tantangan untuk orang Kristen. Nah, bagaimana menjawab polemik yang kayak begini? Kita patahkan asumsi keliru di balik tantangan doa orang sakit pasti sembuh, dan sebenarnya lebih banyak juga mereka tuh mengatakan ya udah minum racun aja kan katanya nggak mati. Jadi kita harus memahami teks ini, Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 ini pada konteks grammar Yunaninya. Konteks grammarnya apa? Nah, ini konteksnya. Anyway, Viro itu dari tadi ngomong suka suruh minum racun ya dari tadi ya. Mana tuh Viro tuh? Nggak muncul dia ya. Lewat dari pengamatan saya. Oke, kita lanjut. Grammar bahasa Yunaninya adalah mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan ini baik-baik. Secara gramatikal, perkataan Yesus tentang mereka ini menunjuk kepada orang ketiga plural, ya, di mana arti dari perkataan Yesus tersebut tidak dapat serta-merta disematkan kepada semua atau setiap orang Kristen secara singular. Jadi ini tidak dimaksudkan sebagai jaminan setiap orang Kristen secara singular untuk ngetes Tuhan apalagi. Karena dikatakan tanda-tanda yang menyertai orang Kristen tersebut adalah tanda-tanda yang menyertai orang Kristen secara plural atau secara komunal. Maksudnya komunal apa? Kita dapat melihat di dalam sejarah gereja mula-mula terjadi tanda-tanda seperti itu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda di mana mujizat menyertai mereka.
Apalagi kalau terjadi penganiayaan terhadap gereja atau terhadap orang Kristen. Sebagai contoh, misalnya dalam Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 6, dikisahkan bagaimana waktu itu Paulus dan Barnabas ada di Pulau Malta. Iya, dengan Barnabas. Dan terjadilah pada waktu itu di mana Paulus itu dipagut oleh ular atau digigit oleh ular beracun. Orang-orang yang pada waktu itu berada dalam situasi tersebut mengatakan Paulus pasti mati. Tapi pada kenyataannya Paulus tidak mati meskipun dipagut oleh ular beracun. Itu kan tanda yang Yesus tadi bilang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi, saya mau membahas tentang narasi sesat ala Julius Hidayah Mualaf Channel, yang mengatakan bahwa Kristen itu agama yang imani saja tanpa akal. Saya mau kasih tahu, Bro Julius. Saya belum pernah komen Anda. Tapi kali ini saya cuma komen satu hal. Anda itu mainnya kurang jauh. Meskipun Anda itu pernah Kristen, Anda pernah mau ikut Pemasa kek, Komsel kek, CG kek, apapun namanya. Anda pernah ikut kebaktian apapun lah namanya. Tapi sorry Bro Julius, Anda mainnya kurang jauh. Ya. Karena Anda mainnya kurang jauh, tidaklah pantas bagi Anda untuk kemudian mengatakan Kristen itu agama imani saja tanpa akal. Anda itu keliru. Karena kami belajar kekristenan itu bukan belajar seperti orang-orang yang asal jadi. Kami belajar secara sistematis, kami belajar dengan baik, kami belajar dengan bertanggung jawab. Jadi Julius, keliru Anda, ya. Mainmu kurang jauh, Bro Julius. Saya cuma komen itu saja, ya. Mainmu itu kurang jauh kalau kamu mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama yang imani saja tanpa akal. Kita lanjutin, ya. Kita lanjutin. Jurus ketiga. Jadi jurus ketiga ini adalah jurus ngalur ngidul nggak jelas. Mari kita saksikan. Nih, gitu. Nggak usah minta maaf, Nah. Saya udah tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia ya, Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh milik Yahudi ya, milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini. Ya, teman-teman lihat ya, dia ngomong ngalur ngidul dulu. Itu kan ayatnya ini ya, diambil dari Tanakh Yahudi ya. Itu perjanjian lama buat kalian. Terus so what gitu ya. Di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita ngomongin juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Nah, itu yang saya bilang ngalur ngidul nggak jelas. Triune Slayer ini ya saya sudah perhatikan beberapa, tapi oke lah ya. Yeremia 29:11 dia bilang ini ayat asalnya Tanakh milik Yahudi. Terus lalu dia bilang ada banyak Tuhan, contohnya Tuhan Saturnus. Orang Yunani berdoa pada Saturnus dapat kemakmuran juga. Ya sama, orang juga pergi di Gunung Kidul juga orang katanya menurut klaim tersebut ya melakukan ritual ini dan itu nanti dapat pesugihan. Ya begitu, itu banyak terjadi juga kan begitu kan ya. Lalu so what? Lalu dia bilang Karnimata di India bla 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 bla. Saya tuh sebenarnya waktu dengerin itu terus saya mikir apaan sih ini gitu. Nggak jelas ini maunya apa. Nah, memang saya mau kasih tahu, kerjaan para polemikus muslim itu memang bikin polemik. Nah, mereka ini suka usil, suka ganggu-ganggu agama lain. Dan mereka ini maunya ganggu agama lain, tapi ngamuk kalau agamanya disinggung, gitu loh. Sekali lagi saya ngomong polemikus muslim, ya. Kalau misalnya agamanya disinggung, mereka tuh kemudian ngamuk dan mereka cuma bisa ngomong penistaan agama. Come on, ya. Lebih kreatif lah begitu loh. Nah, saya
mau kasih sedikit sejarah ya, kajian sejarah sedikit. Saya mendapatkan sebuah artikel dari hasanah.republika.co.id dengan judul kedengkian Yahudi kepada Nabi Muhammad atas risalah Islam, ya. Kedengkian Yahudi kepada Nabi Muhammad atas risalah Islam. Jadi ceritanya dalam artikel ini dikatakan mantan rektor Institut Ilmu Al-Quran dari Jakarta, Kiai Haji Dr. Ahsin Sako Muhammad, menjelaskan bahwa saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, beliau mengikuti sholat orang Yahudi dengan berkiblat ke arah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu maksudnya ya ke arah Yerusalem. Nah, hal itu dilakukan oleh Muhammad selama 16 bulan. Dan sebagai pendatang, Muhammad mencoba beradaptasi. Dan Muhammad memang dalam posisi dilema. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kaum kafir Quraisy mengolok-olok Muhammad tatkala dia sholat menghadap Yerusalem dengan olokan yang tidak mengikuti, dengan olokan bahwa tidak mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, terus kemudian dikatakan Allah memerintahkan Muhammad untuk berkiblat ke Ka'bah. Setelah menghadap ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi berbalik mengolok-olok Nabi karena dinilai tidak memperlihatkan sebagai kelanjutan Nabi terdahulu. Jadi, ada sebuah sejarah di mana memang kita harus akui bahwa di awal-awal dakwah Islam itu orang Yahudi itu suka usil. Orang Yahudi itu suka usilin para muslimin ya dan muslimah. Yang sejauh yang saya tahu begitu. Jadi ada sebuah sejarah tidak enak karena orang Yahudi itu suka usil tadinya kepada dakwah dari Muhammad. Makanya teman-teman hari ini kita bisa melihat begitu sensinya mereka tentang Yahudi. Nah, Anda bisa lihat nggak? Yang merasa terzolimi, diusilin itu, malah menzolimi dan mengusili orang Kristen. Setuju nggak? Yang merasa terzolimi itu, diusilin itu, hari ini mengusili orang Kristen. Begitu. Ya. Mereka merasa sebagai orang yang terzolimi dulu, diusilin terus oleh orang Yahudi, tapi mereka malah melakukan kepada orang Kristen juga. Begitu. Mereka seakan-akan merasa sebagai yang ditindas, tapi mereka ya begitulah ya. Nah, ini buat saya ya gimana ya? Nggak tahu deh, saya nggak tahu gimana. Apakah kata yang paling tepat ya buat orang-orang ini ya? Ya gitu ya. Playing victim, pelampiasan dan sebagainya. Tuh kan si Viro nih, saya suka banget nih Viro. Sebentar Dre, ngusil gimana? Jangan framing. Loh, yang tadi itu di sana tuh apa? Lalu Kainama ngomong Yesus istrinya itu 2. Maaf ya, buah dadanya belum tumbuh tuh apa? Apa itu gak usil? Lebih pantas itu ngomong fitnah. Lebih pantas itu adalah sebuah hujat. Tapi kami orang Kristen cukup kasih tahu usil. Kasih aja kata usil. Salah nggak? Apa itu kemudian misalnya dulu Ustadz Yahya Waloni mengatakan Kristen agama bikinan, agama bohongan. Itu kalau bukan hujatan apa? Masih mending kami ngomong itu usil. Maaf ya, ada pemuka agama kalian yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu kalau bukan hujatan apa? Tapi sekali lagi, orang Kristen ngomongnya usil. Tunjukkan pada saya, bagian mana framingnya? Ya, cukup kecewa teman-teman ya. Ternyata videonya sebenarnya cukup panjang teman-teman. 50 menit. Tapi yang bahasanya nggak ada rupanya. Hanya sedikit. Ya, kalian bisa lihat nih. Dia hanya putarkan video Coki, ya terus dia bahas malah Ustadz Kainama gitu kan. Ya, terus dia kasih lihat, ngetes bahasa Ibrani, terus dia kritik ya Islam, ya dia bilang Islam begini-begini, terus dia jawab juga tentang pernyataan dari Bang Handi ya, yang mengatakan suruh minum racun ular, kan begitu. Suruh minum racun ular. Nah, dia bahas Bang Handi, terus dia juga bahas malah si Koresnya gitu kan, kok bukan bahas saya gitu. Aduh, ini sedih saya. Saya pikir, wah dia akan bahas saya, dia akan tunjukkan bahwa saya keliru dan salah begitu kan. Ternyata enggak, pendek aja. Karena ya mungkin dia bingung sendiri, mau bahas apa jadi loncat sana loncat sini. Malah yang dia bilang ngalur ngidul itu Triun Slayer. Ya, yang ngalur ngidul adalah Triun Slayer. Loh, saya pikir saya cuma dibilang kurang jauh mainnya. Ini
ngaco ya, sama sekali nggak ada data apapun yang ditampilkan, dan jujur saya kecewa. Saya kecewa. Kalau kamu bilang kurang jauh mainnya, ini kita mau bahas jauh apanya dulu nih. Kurang jauh main pengetahuannya, main logikanya, atau main apanya itu? Silakan dites. Ya, mohon maaf Andre Tungtung, silakan dites. Biar ini jelas gitu. Dan saya juga mau sampaikan ya, pernyataan saya itu hanya Coki Sitohang yang saya bilang bahwa ya dia cuma modal imani, dan saya membuktikan bahwa Coki Sitohang itu cuma modal imani saja gitu. So what gitu? Kan memang saya tampilkan buktinya. Ya. Jadi dia membela Coki Sitohang bahwa Coki Sitohang itu bukan modal imani saja. Ya. Kalian bisa lihat, dia bilang apa? Kristen sekelas Coki Sitohang cuma bisa imani saja? Tanda tanya. Dia bilang enggak. Padahal faktanya iya. Coki Sitohang tuh nggak ngerti tentang agamanya. Nggak ngerti, teman-teman. Dan sebenarnya bukan Coki Sitohang aja. Bukan Coki Sitohang aja. Kebanyakan orang Kristen Protestan ya. Protestan ya. Kalau Katolik agak mending, karena mereka ada katekisasi. Ada dasar iman yang diajarkan. Harus ikut kelas katekisasi. Protestan enggak. Protestan, ya mungkin waktu kecil ikut sekolah minggu. Di sekolah minggu juga lebih banyak nyanyi-nyanyi, main-main. Terus sudah besar jadi jemaat biasa, mulai dari jemaat remaja, jadi ibadah umum, ya cuman dengar khotbah pulang. Doktrinnya nggak masuk, imannya nggak masuk, pengetahuan agamanya nggak ada. Ini saya katakan. Dan itu bukan saya ngomong loh, saya cuma mengutip pernyataan-pernyataan dari pendeta sendiri. Contohnya Andre Tungtung, dia sendiri pernah ngomong apa? Saya baru pulang dari mengajar remaja-remaja gereja. Dan mereka kebingungan dan tidak ngerti kalau ditanya tentang imannya. Itu Anda sendiri yang ngakui kan? Perlu saya tampilkan videonya, harus saya cari lagi soalnya. Belum saya simpan, pernah saya reaksi soalnya. Anda sendiri pernah ngomong seperti itu. Terus, Esra Soru juga akui. Bahkan dia bilang 90% orang Kristen, itu bahkan Lucifer siapapun nggak tahu. Bayangkan, dasarnya saja nggak tahu. Terus, setelah meninggal kemanapun nggak tahu mereka. Siapa yang cabut nyawa pun nggak tahu. Banyak sekali ketidaktahuan mereka. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik yang muda-mudi yang di Mentawai Seberat ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Tidak ada lagi hormatnya kepada nama yang Maha Kudus, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Nggak ada hormatnya sama sekali. Kemarin juga saya dengarkan bahwa Bapak ini mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Oh, apakah makin kacau ajaran Bapak ini? Ya, oke, dia mendengarkan bahwa saya mengajarkan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Lucifer. Nah, dia lalu anggap ini kacau. Kenapa? Ya karena pasti pikirannya tuh Lucifer itu adalah setan atau iblis. Karena Lucifer adalah iblis, maka begitu saya bilang Yesus itu Lucifer, kagetlah. Oh, ini berarti saya menyamakan Tuhan dengan iblis atau dengan setan, lalu ini adalah sikap tidak hormat, ajaran kacau. Nah, jadi saudara, saya beritahu ya bahwa memang 99,9% orang Kristen termasuk banyak pendeta menganggap Lucifer itu setan. Ya. Tapi coba, di mana ada ayat di Alkitab bahwa Lucifer itu adalah iblis atau setan? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya, kalau buat orang-orang yang
triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima, terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok 3 ada 1 ada 3 begitu, itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, oh karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, nggak semuanya, nggak semua pemikiran orang tuh sama. Oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme, saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima. Gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar nggak seperti itu? Itu nggak benar. Itu salah, ya. Menurut pandangan Kristen, dibenarkan itu hanya iman. Protestan ya. Dibenarkan karena iman. Perbuatan baik saja. Kalau berbuat baik saja tidak bisa selamat. Tapi kalau hanya beriman saja bisa selamat. Begitu. Oh, jadi kalau hanya iman saja, oke baik, tidak perlu berbuat baik. Nah, begini, saya ada orang yang percaya. Bentar dulu, Pak. Sebentar. Bentar, Pak, saya bentar dulu. Kalau berbaik itu harus, karena itu dari iman, begitu. Jadi jangan katakan hanya iman, Pak. Bedakan ya, jangan hanya iman. Ya, itu sudah bertentangan dengan Alkitab. Ya, karena di dalam Alkitab ya. Oke. Beli paket dulu, Pak, merah itu. Bentar, saya perbaiki wifi-nya dulu, ada gangguan juga di sini. Ya, oke saja, saya dengar. Sudah. Halo? Ya, lanjut. Silakan. Coba jelaskan. Ya, jelas. Begini, kalau di dalam pandangan Protestan, seseorang dibenarkan hanya karena iman. Karena hanya iman orang bisa selamat. Kalau perbuatan baik itu hanya buah dari iman. Kalau seorang beriman, otomatis dia akan berbuat baik. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau hanya berbuat, Pak. Apa beda iman dengan perbuatan? Apa bedanya iman dengan perbuatan? Kalau iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, perbuatan? Kalau perbuatan hanya perbuatannya berbuat baik sih. Oke, artinya sama seperti Abraham ya. Dia beriman kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Lalu Allah meminta anaknya dikurbankan. Nah, kalau Abraham tidak menyerahkan anaknya untuk dikurbankan, apakah iman itu sempurna?
tanpa perbuatan? Apakah iman itu sempurna tanpa perbuatan? Sempurna dengan perbuatan yang baik. Saya tanya hanya, aduh, kamu bingung ya? Oh iya, Pak, betul. Kalau hanya iman saja kita percaya kepada Tuhan. Abraham juga percaya kepada Allah. Nah, sekarang iman itu kan harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya omong-omong. Bukan hanya di dalam pikiran saja. Iman itu harus dibuktikan, dikonkretkan dalam perbuatan. Paham nggak? Iya. Paham ya. Nah, Abraham itu percaya. Lalu Allah meminta anaknya dikurbankan. Nah, Abraham tidak mau menyerahkan anaknya. Apakah dia beriman kepada Allah? Apakah Abraham beriman kepada Allah kalau tidak menyerahkan anaknya untuk dikurbankan? Beriman. Loh, bagaimana nih Anda mengatakan beriman? Allah meminta anaknya dikurbankan, Abraham tidak mau. Tidak menyerahkannya. Apakah itu dikatakan beriman? Bahkan fondasi dasar kekristenan, yaitu siapa Tuhannya, itu aja masih bingung, betul nggak? Diakui nggak? Kalau masih bingung, tolong jujurlah Andre Tungtung, jujurlah. Lihatlah temanmu tanpa ragi. Masih mending ada kejujuran di situ, mengakui bahwa orang Kristen tuh ya karena bingung, mereka jelaskan oneness saja lah. Pendeta, guru sekolah minggu, bahkan penjelasannya jadi oneness. Karena bingung menjelaskan Trinitas. Ya, karena bingungnya. Artinya apa? Memang nggak ngerti. Cuman apa? Imani saja. Ya, cuman imani saja. Bahkan gara-gara itu Anda komplain kepada Pendeta Gilbert saat menjawab pertanyaan dari Dr. Richard ya, masalah iman. Dia bilang, ya iman tuh harus di atas dari logika. Anda sendiri yang mengakui itu. Harus di atas logika. Apa-apaan? Apa-apaan teman-teman? Terus, tidak jadi jaminan untuk semua orang Kristen bisa minum racun dan selamat. Anda sampaikan itu. Bahwa itu, ya nggak semua. Itu cuman di gereja mula-mula yang ada tanda mujizat. Loh, apa-apaan itu? Anda menafsirkan suka-suka Anda. Anda menafsirkan sendiri itu ya. Jangan sembarangan ngomong. Nanti marah itu pendeta-pendeta karismatik yang selama ini membuktikan bahwa mereka bisa menyembuhkan orang. Kalau Anda nggak bisa sembuhkan orang, itu urusan Anda. Tapi mereka percaya mereka bisa sembuhkan orang, mereka percaya mereka kebal dari racun ular. Walaupun banyak pendeta sudah tewas juga ya, gara-gara membuktikan hal itu. Silakan dicek di YouTube. Ya, kalian search saja, pendeta mati gara-gara digigit ular. Ingin membuktikan bahwa dia selamat dari racun ular, mereka mati. Tapi minimal mereka punya iman. Mereka percaya bahwa ayat tersebut benar. Ya, iman mereka kuat kepada ayat tersebut. Walaupun ternyata ayat tersebut gagal dibuktikan. Terus janganlah cari pelampiasan atau kambing hitam. Ya. Apakah Anda ingin bilang bahwa Kristen sekarang berbeda dengan Kristen dulu? Bedanya apa? Kalau begitu, bedanya imannya mungkin ya, atau Tuhannya beda gitu. Sehingga yang dulu selamat, yang sekarang nggak selamat. Zaman Paulus, semua selamat gara-gara mungkin yang disembah benar. Kalau sekarang mungkin salah gitu. Apakah seperti itu? Coba saya tanya, apakah seperti itu? Coba pikirkan. Apa yang membedakan? Sama-sama pengikut Yesus. Tolong pintar sedikit Andre Tungtung. Anda malah mengenerir dan juga mengkotak-kotakan orang Kristen kalau seperti itu. Anda kotak-kotakan. Terus, untuk Kores ya, dia bilang Kores itu cuma ngalur ngidul. Padahal Coki sendiri mengakui bahwa dia nggak ngerti tentang apa yang disampaikan oleh Kores. Bahwa itu sejarah, dia nggak pandai sejarah. Dia nggak paham. Ya karena memang dia kurang literasinya. Itulah Kores mau jelasin, tapi diturunkan. Nggak bisa terima kenyataan. Ya, nggak bisa terima kenyataan, teman-teman. Itu faktanya. Terus, ya, dia mengatakan bahwa orang Islam itu merasa ini ya, dulunya merasa terzolimi, sekarang malah menzolimi dan mengusili orang Kristen. Dia bilang Islam adalah yang merasa terzolimi, karena dulu pernah dizolimi Yahudi, sekarang malah membalas menzolimi dan mengusili Kristen. Ini kurang ajar. Ini fitnah ya. Apa yang disampaikan Andre Tungtung ini jelas-jelas adalah fitnah yang kejam dan jahat, teman-teman. Nggak ada dasar, nggak ada landasan, asal ngomong. Sejak kapan Islam menzolimi
dan mengusili orang Kristen. Coba saya tanya, sejak kapan? Kalau kalian bilang, oh ada tuh buktinya gini-gini, cek dulu kebenaran. Itu semua adalah berita bohong dan juga ya propaganda yang dibuat oleh Polycarpus untuk mengadu domba kita semua. Dari dulu saya sudah sampaikan, itu fitnahan Polycarpus. Itu fitnahan Polycarpus. Oh itu ada gereja ditutup, nggak dikasih beribadah. Loh cek dulu, itu gereja atau rumah orang yang disulap jadi gereja? Itu rumah orang yang nggak punya izin jadi tempat ibadah. Nggak ada izinnya. Itulah kenapa masyarakat resah. Jangan disangkut pautkan dengan Islam. Jangan. Ya. Mereka itu datang bukan atas nama, oh kami Islam, kami nggak senang kalian beribadah. Enggak. Mereka atas nama masyarakat. Masyarakat tidak terima ada rumah orang yang nggak punya izin dijadikan tempat ibadah. Kalian harus tahu dulu bedanya. Jangan dikit-dikit disangkut pautkan, oh, itu Islam, itu Islam. Bahkan ya teman-teman, yang suka mengganggu pendirian gereja, itu dari pendeta. Pendeta yang ada di situ, nggak senang ada gereja lain masuk ke tempat dia. Nggak suka, nggak senang dia. Dia bayar warga untuk bikin keributan. Kalau yang saya sampaikan fakta, yang ngomong bukan saya, pendeta yang ngomong teman-teman. Itulah kenyataannya. Ya, jadi kalau ada yang ribut, ya antara dua. Mereka nggak senang karena ada kegiatan ilegal, atau yang kedua karena mereka dibayar. Pilih salah satu. Tetapi, nah di sini saya mau sampaikan teman-teman. Ya mohon maaf ini, bukannya mau menyinggung, bukannya mau menyerang ya, tapi saya mau luruskan. Tapi kalau kita bicara, Kristen pernah dizolimi, dan pernah menzolimi orang, itu fakta teman-teman. Kristen di awal muncul itu dizolimi. Betul tidak? Paulus dulu saja memburu murid-murid atau pengikut Yesus. Orang-orang Kristen mula-mula itu mengalami siksaan. Betul tidak? Betul tidak orang Kristen mula-mula dipersekusi? Itu fakta. Dan kalian sendiri mengakui, bahkan di Bible kalian tertulis bagaimana orang Kristen itu dulu dipersekusi. Ya. Terus, apakah orang Kristen menzolimi? Yes. Mohon maaf saya katakan. Setelah Kristen berkuasa, dia menzolimi orang. Dulu nggak punya kuasa, dia terzolimi. Begitu pegang kekuasaan, dia menzolimi. Loh, kamu fitnah, kamu sembarangan ngomong. Loh, mohon maaf teman-teman. Kita ngomong pakai data. Saya bukan Andre Tungtung yang asal ngomong, teman-teman. Mengatakan Islam menzolimi. Mana buktinya? Nggak ada Islam menzolimi, teman-teman. Kalau Islam menzolimi, nggak akan ada Kristen di Indonesia. Nggak akan ada. Dan kalian akan kesusahan sekali tentunya gitu. Sekarang saya tanya, orang Kristen di Indonesia, isi bensin harga sama nggak dengan yang Muslim? Beli makan, beli beras, sama nggak? Apa beda perlakuan? Oh, khusus Kristen harga sekian. Oh, khusus Kristen nggak boleh masuk tempat-tempat ini. Sama seperti yang dialami oleh orang kulit hitam di Afrika. Ada nggak mengalami seperti itu? Orang kulit hitam di Afrika Selatan dulu mendapatkan perlakuan yang benar-benar ya mereka terzolimi. Itu benar. Tapi kalau orang Kristen di Indonesia nggak ada terzolimi, jangan buat fitnahan itu. Ya, tapi kalau Kristen pernah menzolimi saat dia pegang kekuasaan, benar. Ya, kita ambil contoh inilah. Nih, PM Kanada tuntut gereja Katolik minta maaf soal penemuan 215 kerangka anak-anak pribumi. Terakhir ditemukan ribuan. Setelah dilakukan penggalian lagi ada ribuan. Anak-anak ini, anak-anak pribumi ini dipaksa untuk menjadi Kristen. Ya, dipaksa teman-teman. Yang nggak mau tewas. Dan kita juga tahu bagaimana inkuisisi Spanyol, teman-teman. Ya, bagaimana Spanyol itu dipaksa untuk menjadi Kristen. Kalau enggak, apa yang terjadi? Dibunuh, teman-teman. Yang nggak mau jadi Kristen dibunuh. Itu fakta sejarah. Filipina juga mengalami yang sama. Kalian bisa baca. Ya, nih. Bagaimana mereka disuruh untuk menjadi Katolik atau melarikan diri. Tata Suci Paus, nih, hukum pemaksaan pindah agama ke Kristen selama inkuisisi. Nih. Umat Islam di Spanyol juga mendapat perintah serupa. Banyak di antara mereka yang pindah ke agama Kristen daripada harus meninggalkan Spanyol. Dan mereka ini disebut dengan istilah conversos.
para konversos ini dicurigai tidak pindah agama dengan jujur dan tulus. Ya, gimana mau jujur dan tulus? Dipaksa, teman-teman. Kalau nggak pindah, dibunuh. Kalau nggak, ya harus kabur. Harus meninggalkan Spanyol, harus kabur. Ya, nih. Bahkan orang Islam di Spanyol, ya, yang sudah pindah ke Katolik, disebut Moriscos. Tak luput dari penganiayaan yang dilakukan oleh Inkuisisi Spanyol. Udah pindah agama pun, ya tetap kadang-kadang dapat siksaan. Baca yang benar. Cari tahu sejarah yang benar. Itu faktanya, pernah menzolimi. Bahkan kita lihat sekarang bagaimana umat muslim di Amerika itu juga masih mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Kemarin baru-baru juga kita tahu di Inggris ya. Di Inggris juga sama, dipersekusi, di Eropa dipersekusi. Tapi apakah kita lebay? Enggak, kita enggak lebay. Dan kita enggak menuduh itu Kristen juga lah. Ya, kita mengatakan bahwa itu ya masyarakat. Yang kita tahu memang agama mayoritasnya ya Kristen. Yang di Amerika kan mayoritas Kristen. Tapi kita juga nggak lebay-lebay kayak si Andre Tungtung ini. Nggak lebay, teman-teman. Ya kita ngerti kok bahwa itulah kondisinya. Dan sekali lagi, kita nggak pernah mau membalas ataupun zolim kepada orang. Nggak ada. Kalaupun umat muslim sekarang agak gerah, agak resah, ya ini lantaran kelakuan Polycarpus. Kelakuan Polycarpus. Berkali-kali saya sudah sampaikan yang kita lawan ini Polycarpus. Cuman masalahnya Protestan itu tidak mau melawan Polycarpus. Kalau Katolik sekarang sudah angkat suara ya. Kita lihat teman-teman kita Katolik sekarang sudah angkat suara untuk melawan Polycarpus yang terus meresahkan negara kita ini. Saya angkat topi untuk teman-teman Katolik yang akhirnya berani speak up. Akhirnya. Karena memang udah kelewatan nih Polycarpus. Mereka bersembunyi di dalam Kristen Protestan. Dan orang Kristen Protestan pun bukannya bersatu, sama-sama kita lawan Polycarpus. Ini malah mencoba melindungi Polycarpus ini. Bahkan banyak yang sudah jadi laskar Polycarpus. Ini gawat, teman-teman. Kalau diteruskan ini gawat, bisa perang kita. Udahlah, stop lah yang beginian. Hentikanlah. Para Polycarpus harus diadili atas kejahatan mereka yang terus merusak toleransi di negara kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya cukup kecewa ya dengan Andre Tungtung. Tolonglah, bisa nggak Anda jawab pernyataan saya? Ya, dengan data, dengan bukti. Karena sampai detik ini nggak ada satupun. Ya, mohon maaf saya katakan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.